Saya undang kita semua, mari bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah dan setelah ibadah sekaligus sambutan dan menutup seluruh rangkaian kegiatan daripada rapat YPPG ini. Kita nyanyikan pujian Kau Sungguh Indah Tiada Tarahnya. Kau sungguh indah tiada tarahnya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tarahnya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Saya mengundang Bapak Pendeta Marius Kogoya, Sarjana Teologi, untuk membuka ibadah kita dengan doa. Puji Tuhan, Allah kami yang layak disembah, dipuji ya Tuhan. Kami keluarga besar YPPG di Tanah Papua telah melaksanakan raker YPPG ya Tuhan. Tuhan telah berkati kami, semua peserta, panitia dan pengurus. Di akhir dari raker ini, kami sedang memuji menyembah Engkau dan ucapan pujian dan syukur kepadamu ya Tuhan. Rangkaian ibadah kami di malam ini kami serahkan ke dalam tangan Allah Maha Kuasa. Tuhan berkati kami dilayani maupun hamba-Mu yang melayani kami. Kami tabiskan ibadah ini hanya dengan dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan saya mengajak kita untuk menyanyi bersama dari Kemenangan Iman nomor 30. Penghibur telah datang, tersiar kabar terang keliling alam gelap. Tersiar kabar terang keliling alam gelap, tempat hati debar, ditindih susah berat. Saudara bergemar, bersorak sebenar, penghibur telah datang, penghibur telah datang, penghibur telah datang. Roh dari surga lam, karunia Bapa-Mu, maklumkanlah jua pada manusia, penghibur telah datang. Malam yang panjang gelap, malam yang panjang gelap,
dan ratap yang gegap kelak akan lalu lap, dan siang ganti lam, terusir topan ras, melintas gunung keras, penghibur telah datang, penghibur telah datang, penghibur telah datang, Roh dari surgalah, karunia Bapahum, maklumkanlah jua pada manusia, penghibur lah. Kornya sekali lagi, penghibur, penghibur telah datang, penghibur telah datang, Roh dari surgalah, karunia Bapahum, maklumkanlah jua pada manusia, penghibur telah datang. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, di penghujung dari rakar yang sudah dilaksanakan selama beberapa hari, kami fisik, kami lemah, tetapi kami memohon Tuhan Roh-Mu menguatkan kami untuk mendengarkan akan sabda-Mu yang memberi kepada kami semangat, memberi kepada kami kemampuan yang khusus yang datang dari Tuhan, supaya kami ada kekuatan yang ekstra dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bicaralah sesuatu kepada kami, karena kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami telah mengucap syukur. Amin. Selamat malam. Semangat. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya tanya kepada panitia dan mereka bilang khotbah di belakang ini sudah kasih habis begitu. Jadi saya akan bicara sesuatu yang beda dari tema ini. Tahun lalu saya khotbah pembukaan, jadi tema ini saya masih ingat tema yang sama. Jadi saya akan bicara sesuatu yang beda. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya minta untuk kita yang punya Alkitab, entah di Alkitab biasa atau di HP, silakan membukanya di dalam di dalam Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21. Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21. Judul firman Tuhan di sini adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya akan membaca, Bapak Ibu akan mengikutinya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ayat 15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus
menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kali 3 saja kira-kira mungkin ada 15.000 orang. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Yesus Kristus, JPPGI hadir di Papua adalah satu kesempatan untuk memberkati banyak orang. JPPGI mengambil mengambil peran penting di dalam memanusiakan manusia yang lain. Dan itu adalah terbukti dari sejarah yang kita ikuti bersama. Dikaitkan dengan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, saya mau katakan melalui kebenaran ini bahwa kalau kita serahkan segala yang ada pada kita kepada tangan Tuhan, Tuhan akan membuat mujizat. Bapak Ibu saudara, ada 3 hal penting yang saya mau bicara di sini dari prinsip ini, yaitu hal yang pertama adalah Tuhan bilang kamu harus memberi mereka makan. Murid-muridnya bilang ini hari sudah mau gelap. Ini orang banyak sudah dengar khotbah, luar biasa. Tetapi apa kamteng? Hah? Bapak orangnya terlalu serius. Kamteng itu apa? Kampung tengah bermasalah. Bapak pendeta khotbah bagus-bagus tapi pulang ke rumah kan berkelahi juga toh dengan istri, belum ada kamteng masalah. Jadi kampung tengah bermasalah. Jadi mereka bilang, Pak, sudah malam, suruh mereka pulang. Tidak. Kalaupun kita pergi ribuan orang, ini laki-laki saja 5.000, berarti kalau istri 1, harap istri 1 ya. Berarti kali 2. Anak 1 saja, ini kira-kira 15.000 orang. 15.000 orang itu setengah Mandala itu. Kasih makan di waktu yang singkat. Itu memang kesulitan. Makanan orang bakar batu sebesar itu juga, tapi kalau hari sudah sore, itu jago kasih makan juga repot. Ya kan? Tapi ini Tuhan bilang, kamu harus memberi mereka makan. Itu artinya Tuhan tahu bahwa ada berkat yang akan Tuhan lakukan kalau itu diserahkan kepada Tuhan. Ini prinsip yang pertama. Jadi prinsip yang pertama adalah waktu kita segala kemampuan kita sebagai guru, sebagai pengurus, sebagai apa saja, kalau kita punya kemampuan yang ada, karunia yang ada, bakat yang ada, potensi yang ada, waktu kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan membuat mujizat yang tidak kita bayangkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, hari ini Lukas NMB seharusnya hari ini divonis terakhir untuk putusan terakhir. Saya ikuti di YouTube, banyak orang berdoa. Karena apa? Karena YPPGI Cilini telah menghadirkan pemimpin besar di Republik ini dan termasuk di Papua. Dan walaupun dia ada di penjara, tapi banyak orang mendoakan, sudah memberikan dampak. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, hai Bethlehem Efratah, jangan engkau dianggap kecil. Di sini akan lahir seorang pemimpin. YPPGI hadir untuk memberikan dampak yang positif. Dan akhirnya hari ini banyak orang jadi berkat. Asal mula embrionya adalah dari YPPGI. Katolik hadir. Pendidikan JPK hadir. Yapis hadir. Tapi tidak kalah pentingnya YPPGI hadir di tanah ini. Dan Bapak Ibu adalah pelaku-pelaku sejarah itu sampai hari ini ada. Dan puji Tuhan, mereka bilang, Bapak, Tuhan Yesus, Guru, makanan kami tidak cukup. Bagaimana mungkin kasih makan orang-orang banyak ini?
tapi Tuhan bilang apa? Kamu harus memberi mereka makan. Bapak Ibu dan saya harus memberikan manfaat, memberikan solusi, memberikan dampak, memberikan jalan keluar kepada generasi satu dengan generasi yang lain, sehingga Papua ini kita bisa keluarkan dari orang buta huruf. Hal yang paling besar yang orang bisa mengalami perubahan adalah di mana orang tidak tahu membaca, membuat menjadi tahu membaca. Itulah sebabnya pendidikan orang katakan bahwa itu adalah jendela dunia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini hal yang pertama adalah kita harus memberi makan. PPKI harus memberi jawaban. Dan itu sudah terbukti. Ini kita generasi berikut ya, kita tinggal lanjutkan. Amin. Puji Tuhan. Hal yang kedua adalah di ayat yang ke-17. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Barangkali ada generasi yang sekarang ini mereka mengikuti kurikulum K13, sekarang ada kurikulum Merdeka. Ini kita ketinggalan zaman kita ini. Saya ini sempat jadi guru, tetapi guru yang tidak betul. Karena saya jadi guru waktu tamat SMP, pakai celana pendek, saya mengajar. Hasilnya Bapak David berdiri dulu. Ini murid saya ini. Ini yang kalian punya ini dia di rumah tidak belajar. Saya tarik dia pun telinga ini, naik ikut belajar, baca. Waktu saya bilang itu, dia tidak menangis, buku basah, saya tarik dia pun telinga. Ini di rumah, anak rumah jadi. Saya tarik, sampai sekarang hari ini jadi pengurus dan Bapak dihadirkannya. Tepuk tangan untuk Pak Guru yang terlaku satu itu. Kami dididik JPPG ini, kami punya guru paling favorit itu Pigai, Timotius Pigai, Albert Pakage, dan juga Ruben Edwai. 3 orang itu kami punya guru andalan. Itu papan penuh, hapus, ulang lagi, mengajar kita luar biasa. Setiap pagi masuk, itu nyanyian kemenangan iman ini. Ajar kita, tulis di papan selesai, pagi-pagi mereka sudah datang tulis di papan. Kita masuk, berapa jam itu latihan lagu. Setelah itu hapus, atau papannya dipinggirkan, nanti sekolah selesai, sore kumpul lagi, atau jam pulang kumpul lagi, lagu yang sama lagi mengajar kita. Pagi masuk berdoa, pulang berdoa. Nah ini yang membuat kita produk berapa puluh tahun yang lalu, sekarang kita jadi pemimpin. Hari ini, saudara-saudara, ibu pelaku sejarah hari ini, nanti 50 tahun akan datang adalah produk dari hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Puji Tuhan. Dia bilang, serahkanlah kepada saya. Waktu serahkan kepada tangan Tuhan, mujizat terjadi. Hal yang berikut adalah ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada banyak orang. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mereka disuruh duduk per kelompok di rumput. Ini cocok dengan kita orang di gunung. Biasa kasih makan orang bakar batu itu. Suruh duduk per kelompok. Ya kelas ini aku duduk sini. Kelas ini duduk sini. Jemaat ini duduk sini. Wilayah ini duduk di sini.
Tidak ada yang duduk berdiri itu tidak dapat makan. Tapi disuruh apa? Disuruh duduk. Duduk per kelompok. Karena di dalam kelompok akan dikasih makan. Itu apa? Ini bicara mengenai keteraturan. Kalau orang teratur, mengatur baik, semua orang bisa dapat makan. Artinya bahwa YPPGI mengatur orang, ini tidak mudah. Kalau kita kaitkan dengan kebenaran ini. Mengatur orang, dan orang harus dengar. Kalau orang tidak dengar, itu tidak dapat makan. Saya orang gunung yang masuk pelayanan di Genyem. Saya bakar batu, Natal ini saya bakar batu. Saya bilang duduk. Mereka tidak mau duduk. Duduk bapak-bapak, duduk. Kamu tamu undangan yang dari GKI datang, dari GBI datang, GPDI datang, tolong duduk. Saya mau kasih makan, mereka tidak bisa duduk. Akhirnya apa? Saya potong uam 9 ekor. Tapi orang tidak makan baik. Karena apa? Mereka tidak tahu duduk. Ini masalah. Tepuk tangan untuk duduk. Duduk itu penting. Dengar komando itu penting. Kalau tidak ada komando, tidak ada perintah, tidak ada keteraturan, kacau. Ini karena mereka, ini bukan makanan yang orang pesta ini. Ini bukan makanan orang pesta. Tidak ada ketua panitia di situ. Yang ini makanan siang anak kecil punya. Yang nanti mungkin mama ke kebun, seperti dulu bapak-bapak toh, mama ke kebun, kau punya makan siang, ini ada ini. Kau makan ini sebelum mama datang. Kayak begitu. Ini anak kecil punya makanan, tetapi di sini siapa yang punya makanan? Anak kecil tidak pikir panjang, nanti mama datang marah kalau saya lapar apa, tidak penting. Yang penting saya serahkan sama Tuhan Yesus. Waktu serahkan sama Tuhan Yesus bilang, bawa kemari. Serahkan kepada tangan saya. Dan pada akhirnya Tuhan membuat mujizat, menengadak ke atas dan minta berkat. Akhirnya apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Waktu berkat itu 5 roti dan 2 ekor ikan itu dibagikan, 5.000 orang makan, tidak termasuk anak-anak dan istri, dan masih ada 12 bakul. Artinya berkelimpahan dan berkelebihan. Saya yakin bahwa YPPGI ini kita taruh dalam tangan Tuhan, tidak mustahil dan sudah terbukti bahwa YPPGI menjadi berkat. Amin. Ya, Bapak kami sudah membuktikan itu. Sejarah sudah membuktikan. Mari kita lanjutkan. Kiranya Tuhan akan memberkati kita. Kita dapat memberikan dampak, memberikan pengaruh kepada orang lain. Bukan masalah besar atau kecil, bukan masalah kita hebat dan tidak, tapi kita dapat menjadi berkat, mendapat menjadi berdampak. Ini paling penting. Firman Tuhan katakan apa? Hendaklah kamu menjadi garam dan terang. Garam itu ditaruh di dalam makanan, makan rasa enak. Kemudian terang itu lilin kecil, tetapi kalau waktu kita memberikan, dia memberikan dampak. Begitulah YPPGI harus berbeda. YPPGI jangan samakan dengan sekolah-sekolah yang lain. Kami itu diajar oleh 3 guru itu. Kamu kalau ke kota tidak boleh makan pinang, isap rokok, mabuk, tidak boleh. Tuh, ini prinsip yang ditanam di sekian puluh tahun yang lalu. Sampai hari ini, yang saya bicara ini, saya produk dari YPPGI, itu namanya, kita jaga itu sampai detik ini, kami lanjutkan kepada generasi berikut. Anak-anak kami lanjutkan itu, karena ada nilai-nilai dari YPPGI. Bukan saja dari pendeta-pendeta di gereja, tapi gereja dan dengan sekolah saling mendukung. Itulah sebabnya kalau ada pemimpin yang ada sekarang ini, produk dari 50 tahun yang lalu. Tepuk tangan untuk 50 tahun yang lalu. Orang-orang itu, 50-nya tidak, tapi orang-orangnya itu. Orang-orang yang punya integritas. Orang-orang yang punya nilai yang berbeda. Yang menanam sehingga kami hari ini ada. Coba bayangkan. Orang sambil mengajar anak-anak, merokok itu menyebabkan sakit kanker, merusak paru-paru, tapi Pak Guru sedang anak-anak, kira-kira seperti apa ini? Anak-anak merokok,
bapak sendiri sementara merokok. Jadi anak mengerti yang mana? Yang dibicarakan ini kan yang dia lihat ada ini, ada yang ini. Mau lihat yang mana? Ya, saya lagi salah lagi. Jadi kata dan perbuatan itu harus sinergi. Atau kata lain, integritas. Integritas dari YPPG itu harus dipertahankan. Kadarnya harus dipertahankan. Mulai dari pendiri sampai sekarang yang ada ini, YPPG harus beda dengan kita, sama dengan yang pendidikan yang lain. Karena pendidikan yang lain, nilai-nilai yang lain diabaikan. Tapi nilai Kristus itu ada di YPPG. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kalau ada guru YPPG yang rokok, makan pinang, lain-lain, itu saya tidak tahu. Itu kamu atur dari mana? Harap tidak ada Pak, ada tolong cek dulu. Kalau ada yang bermasalah kita cek. YPPG ada kesalahan, YPPG kah orangnya begitu. Ya, kita tidak menghakimi orang. Tetapi integritas dari YPPG, nilai dari YPPG itu kita pertahankan. Karena itu kita sinkron dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Cuma saya tidak lihat Tuhan Yesus, dia bilang, anak ini, Petrus, anak ini orang sudah makan, makanan sudah lengkap, tapi kira-kira ada pinang kah? Petrus lihat di noken situ, ada? Adakah tidak? Ini kita kadang-kadang merusak pemandangan. Saya punya pelayanan di tempat di Genyam ini, kalau saya telepon dan mereka angkat begini, halo? Ayah, gue saya bilang lepas di mulut itu. Mengganggu pembicaraan saya, tidak jelas. Konsonan dan vokal itu harus jelas. Konsonan ialah, ini kita belajar sedikit nih. Konsonan itu artinya, waktu kita bicara, mulut kita terhalang. Itu namanya konsonan. Sedangkan vokal ialah, waktu kita bicara, A. Ini kita sekolah kembali. Ini. Bapak bilang ahlinya, saya cuma tambah saja. A, E, I, O, U yang tidak mendapat halangan itu adalah vokal. Tapi kalau kau makan pinang baru kau mengajak anak-anak, aduh sudah suasana kacau. itu pengajaran orang anak mau mengerti bagaimana. Ya itu waktu dia, aduh sudah. YPPG tidak begitu. Ini saya belajar dari siapa guru-guru ini. 3 orang itu tidak pernah neko-neko. 3 guru, Pigai, Pakage, Edoai itu tidak pernah neko-neko. Mereka mengajar Senin sampai Sabtu sekolah, tapi hari Minggu itu mereka jadi majelis di gereja. Tepuk tangan untuk dia, bapak 3 itu. 3-tiganya, 1 masih ada. Albert Pakage masih ada. Tetapi Ruben Edoai dan Timotius Pakage, mereka sudah almarhum. Tapi jasa mereka, cara mengajar mereka, contoh mereka masih ada sampai hari ini. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita. Mari, kita punya kemampuan terbatas, tetapi YPPG diserahkan kepada tangan Tuhan, kita akan jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak di surga, terima kasih. Prinsip ini yang YPPG gunakan. YPPG telah menjadi berkat, dan kami besar percaya bahwa YPPG tetap menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati, mulai dari pengurus pusat, PSW, kepala-kepala sekolah, guru-guru, penjaga sekolah, semuanya di tempat-tempat di mana mereka berada, Tuhan akan memberkati. Biarlah mereka menjadi berkat untuk banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita menyanyi bersama dari Kemenangan Iman nomor 67. Israel terluput dari perhambaannya. Israel keluputannya diperhamakannya. Tuhan ulurkan tangannya, laut dikeringkannya. Hai majulah kau Maulana,
jangan gundah gulana, kemenangan diberi Tuhan Allah, majulah jalan. Dosaku bagaikan laut, mengadakan takut, tapi Hu angkat dosaku, tak putus doaku. Amin. Hai majulah kau Maulana, jangan gundah gulana, kemenangan diberi Tuhan Allah, majulah jalan. Kornya sekali lagi. Hai majulah kau Maulana, jangan gundah gulana, kemenangan diberi Tuhan Allah, majulah jalanlah. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Pujian ini mengingatkan kami bahwa kemenangan pasti akan diberikan oleh Tuhan. Kami maju dengan apa yang ada pada kami. Penyertaan Tuhan pasti. Dan kemenangan itu akan terjadi seperti yang kami dengar dari firman-Mu. Memberkati kami semua. Setelah kami kembali dari tempat ini dalam tugas pekerjaan tanggung jawab kami masing-masing. Pakai kami seperti Engkau memakai murid-murid, memakai anak kecil, apa yang ada pada mereka untuk memberi makan 5.000 orang. Prinsip yang sama juga terjadi atas hamba-hamba-Mu yang akan pergi untuk menjadi berkat bagi jemaat-Mu, bagi Papua, bagi anak-anak-Mu yang telah rindu untuk diisi melalui pengajaran mereka. Kiranya damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan kuasa dalam perlindungan darah Kristus Yesus, tuntunan pertolongan di dalam kuasa Allah Roh Kudus memberkati, menyertai engkau dan saya dalam setiap aktivitas kita sampai Maranatha Tuhan datang. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengakhiri ibadah ini. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kita akan melangkah pada acara yang berikut. Sambutan. Untuk sambutan ini kita akan mendengarkan dua sambutan. Yang pertama, mewakili pengurus YPPG akan diberikan sambutan oleh Bapak Ketua YPPG. Dan sambutan kedua mewakili pembina dari YPPG akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Usman Kobak STHMA yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Gereja Injili di Indonesia, sekaligus akan menutup acara raker dari YPPG ini dengan pelepasan tanda peserta dan dilanjutkan dengan pemukulan tipa. Baik, untuk sambutan pertama kepada Bapak Ketua YPPG, waktu dan tempat disilakan. Baik, shalom. Selamat malam yang kami hormati pimpinan gereja pendiri yang diwakili oleh Bapak Wakil Presiden Bapak Usman Kobak, yang kami hormati para pimpinan PSW di seluruh tanah Papua dari 25 PSW, yang kami hormati juga para pimpinan lembaga pendidikan, baik pendidikan dasar menengah dan pendidikan tinggi se-tanah Papua. Kami hormati para pengurus, hamba Tuhan dan seluruh guru dan para hadirin yang kami hormati. Mengucap syukur daripada malam hari ini di mana kami bisa berkumpul rapat dengan baik, dan banyak hal tentang yayasan.
Kami terus berharap bahwa apa yang pun yang sudah kami bicarakan terkait materi-materi yang sudah disampaikan yang menjadi bekal bagi kita tetap kembali ke daerah, dan kami harap ini Bapak Ibu bisa laksanakan semua dengan apa yang kami harapkan. Di saat kesempatan ini kami juga terus akan terus berpikir untuk berbenah yayasan ini lebih baik lagi, seperti hamba Tuhan tadi menyampaikan firman Tuhan. Nilai-nilai, itu nilai-nilai yang ditanamkan, sehingga sebelayaknya yayasan Kristen punya, kami menaruh visi kami adalah menjadi Kristen yang unggul dalam iman, ilmu, karakter, dan pelayanan ini akan jadi fokus kita. Kita tetap berpikir bahwa yayasan ini kita mengarahkan supaya menjadi pendidikan Kristen yang unggul dalam iman, ilmu, karakter, dan pelayanan ini menjadi fokus. Seperti yang selalu saya katakan bahwa iman dan ilmu ini adalah bagian dari kita yang kita harus ambil. Di mana ilmu pengetahuan, Bapak Ibu punya kemampuan dari masing-masing bidang yang sedang Bapak Ibu ada di tangani atau menjalankan tugas sebagai guru. Ilmu adalah bagian yang tidak terlepas dari yayasan sebagai pendidikan Kristen, sehingga hal ini menjadi fokus kita untuk kita melihat bahwa tidak hanya ilmu pengetahuan, tapi iman juga bagian penting. Dan dampaknya kami harapkan terjadinya karakter yang baik dan pelayanan. Karena itu kami berbenah hal ini, kami harapkan untuk pertemuan-pertemuan berikut lagi kami adakan kita lebih meningkat. Jadi dari apa yang sudah kami dapatkan kemarin, tadi ya, kemarin tentang akreditasi, Bapak Ibu persiapkan itu baik-baik. Kemarin tentang menata sekolah, kami juga ada arahan-arahan untuk kita terus berbenah, itu menjadi fokus kita masing-masing. Kami melihat bahwa memang YPPG banyak masalah, tetapi masalah yang bisa kita selesaikan, kita selesaikan. Karena tidak bisa kita tinggal diam kalau ada masalah. Kita bilang masalah, selesaikan masalah juga, tidak akan selesai masalahnya juga. Kami sudah dalam raker ini kita sudah merumuskan sejumlah program dalam 3 komisi. Ini akan menjadi acuan kerja kami bagi yayasan, langkah-langkah membenahi yayasan. Terkait dengan Bapak hamba Tuhan sudah luar biasa, terima kasih Bapak Kobak yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Nilai-nilai itu menjadi bagian evaluasi kita ke depan. Mungkin selama ini tercampur dengan segala hal yang tidak baik, kami mulai kembalikan nilai-nilai itu kembali, ya. Tidak boleh merokok dan segala macam. Ini memang kita dapati ada beberapa juga begitu, tapi kami terus berdoa untuk yang mereka itu bertobat, itu saja. Karena ada kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Itu yang utama, sehingga kami terus akan terus mengarahkan bagi mereka yang lakukan hal-hal seperti itu untuk bertobat. Kesempatan masih ada, kita bisa berubah. Sehingga kami terus akan mengarahkan dan tetap berpatokan pada setiap peraturan yang sudah kami buat, mengambil setiap langkah-langkah untuk berbenah. Salah tetap kami lakukan pembinaan. Kalau tidak bisa kita lakukan pembinaan, lakukan langkah-langkah yang membenahi ini. Ya, makasih Bapak. Jadi hal itu yang mungkin kita perlu ini. Mungkin kami sudah dengar terakhir tadi dari kedua orang tua kami yang terus memberikan motivasi dan doa untuk kami. Saya pikir itu modal. Hamba-hamba Tuhan yang selalu dukung kami, gereja pendiri yang selalu dukung kami dalam doa, itu modal kita. Mari dengan doa yang sudah dinaikkan oleh mereka, ini menjadi semangat kita untuk kita kembali lagi berbuat lebih. Mari kita masing-masing berlomba di sekolah kita masing-masing untuk kita berbuat yang baik. Kita akan berlomba untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Jadi itu akan menjadi semangat bagi kita sendiri. Kita melihat ada sekolah di sebelah lebih maju, kita harus berpikir bahwa saya harus lebih maju dari dia. Itu kita punya perlombaan dalam mencapai kemajuan. Dan sekali lagi selalu kami katakan bagi para kepala sekolah yang tidak ada kemajuan, tidak melakukan kemajuan, itu ada proses yang kita lakukan. Pembinaan, kalau tidak ada pembinaan, tetap akan ada proses pemberhentian atau
pergantian dan lain sebagainya. Kami mau sekali lagi, walaupun memang hari ini dalam tingkatan di PPG ini paling dari lima gereja yayasan yang ada ini, mungkin kami paling terakhir di bawah, tapi kita punya hasil banyak. Yang mungkin tadi hamba Tuhan sudah sampaikan bahwa ada orang-orang besar yang sudah kita lahirkan. Hari ini mungkin kita sedang hadapi masalah, kita sedang di bawah, tapi mari kita bangkit. Kita masih punya kesempatan, kita bangkit. Itu yang ada pada kita, dan semangat ini mari kita bakar terus untuk kita bangkit, kita melakukan perubahan-perubahan. Kalaupun hari ini orang bilang kita sekolah yang paling belakang, sekolah yang paling, kalau orang, saya sebagai kepala sekolah pernah merasakan hal itu, sekolah-sekolah negeri prioritas peserta didik terima, masuk. Sudah terakhir pendaftaran semua tutup, semua penuh, dan terakhir di BPGI. Itu fakta. Tapi saya mau kasih tahu, kita ada sebagai penyelamat. Tetap tangan dulu, kita penyelamat. Di banyak sekolah, orang-orang punya masalah di sekolah A, sekolah B, sekolah C, dia bilang kayak BPGI. Saya punya bukti di sekolah waktu saya pimpin dulu, anak-anak yang datang dengan kacau di sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah besar ya, negeri. Terakhir kami, anak-anak itu yang akan mereka angkat nama sekolah kita. Prestasi mereka di bidang yang lain ada. Jadi mari kita benahi mereka, walaupun rusak datang ke kita benahi mereka. Saya selalu bilang, waktu saya sekolah, kami bagaikan tong sampah. Tetapi ingat, saya selalu kasih motivasi bagi saya punya guru-guru waktu saya di sekolah, saya bilang, Bapak Ibu, kalian orang-orang hebat. Karena apa? Yang rusak sudah hancur membawa ke kita kasih baik dorang mereka ini. Coba lihat sekolah negeri mereka, dorang punya standar taruh tinggi-tinggi semua. Nilai mereka lihat, yang nilai tinggi, prestasi bagus, semua masuk sekolah negeri. Yang kacau, hancur, mabuk, aibon, yang tidak baik, YBPGI. Tapi saya bilang, Bapak Ibu guru, saya bilang, kalian hebat karena kalian bentuk orang yang sudah hancur jadi baik. Saya selalu kasih motivasi guru-guru saya, dan hari ini saya mau bilang Bapak Kepala Sekolah dan para guru yang hadir, kalian orang hebat yang akan membentuk anak-anak yang hancur, yang tidak ada harapan. Mereka pasti datang ke IPPG, mereka bilang ini rumah kita. Saya mau pesan, tolong didik mereka jadi orang besar di negeri ini. Selalu satu kata yang saya selalu pesan kepada peserta didik saya dulu, saya ada berhadapan dengan para pimpinan-pimpinan besar, para anggota dewan, para bupati, para pilot, orang-orang, dokter-dokter di depan saya ini, saya selalu bilang mereka itu. Dan terbukti, ada beberapa anak-anak kita sudah ini. Terakhir saya lihat ada satu anak kami juga sudah tes pilot, dia mulai jadi. Saya mulai lihat ada yang sudah masuk di banyak. Jadi mari kita perkatakan hal yang baik, hal yang membangun motivasi. Kata-kata kita pengaruh. Mungkin Bapak Ibu kalau baca itu saya sempat baca sampai pertengahan. Kuasa kata-kata. Motivasi kata-kata ini antara dua. Pertama kita akan memberkati dan yang kedua kita mengutuk. Mari kita pegang kata-kata yang membangkitkan sesama kita. Anak-anak kita jangan, kalau dia bodoh jangan bilang dia bodoh. Saya sepakat dengan beberapa materi-materi kemarin lagi bahwa kalau dia belum bisa, belum tahu, jangan kita bilang dia bodoh. Karena itu belum tahu saja, belum belajar saja. Ada saatnya dia akan tahu. Sehingga mari kita keluarkan kata-kata motivasi kepada anak-anak kita, karena memang di mana-mana sekolah-sekolah kita ini sasaran pencuri. Nabi Bapak Kepala Sekolah SMP ini juga banyak curi-curi banyak katanya. Ya, di beberapa sekolah kami punya komputer 1, laptop 3 saja orang curi. Sekolah-sekolah yang Yapis punya sekolah yang besar-besar bagus, orang tidak pernah curi, barang semua lengkap. Tapi IPPG punya sasaran pencuri sudah 1, 2 tapi dicuri lagi. Ya ini saya punya sekolah, tapi yang buat siapa? Anak-anak kita yang anak-anak sekolah sendiri lagi. Tapi itu kenyataan hari ini. Tapi don tidak akan kemana, pasti don sekolah di tempat kita juga. Tapi itu kenyataan. Tapi saya mau kasih tahu, anak-anak itu anak-anak yang berhasil. Ada satu, saya mau cerita satu sedikit mengakhiri pertemuan sambutan saya ini. Ada satu anak siswa, waktu dulu saya di sekolah. Ya kita bicara anak peserta didik ya. Pernah datang di sekolah dan dengan keadaan mabuk.
mabuk berat. Dan adik laki-laki saya dia sering mabuk. Jadi datang ke sekolah ujian, sampai guru-guru sudah dia masuk dalam kelas dia tidur begini. Guru-guru tidak bisa atasi, saya bilang, saya perhatikan dia bilang keluar, saya bilang. Saya kasih keluar. Angkat muka begini, keluar saya kasih dia. Tidak mau dengar, saya lebih keras lagi, keluar. Anak itu keluar. Enggak, dia tidak ikut ujian, sudah nilai kita atur, saya bilang. Yang penting dia tidak ikut ujian karena datang dengan keadaan mabuk mau ikut ujian semester. Kasih keluar, dia duduk di sebelah, dia perhatikan. Lihat, ikuti perkembangan sampai akhirnya sudah dia lulus. Sudah kita lepas. Sampai terakhir saya dengar memang dia masih mabuk terus. Sampai terakhir apa? Bapak Ibu tahu? Tuhan tangkap dia sekolah teologi sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Dulu mabuk berat hampir mau mati. Tapi Tuhan pakai dia, sekarang dia jadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Sekarang dia di Nabire. Artinya apa? Orang yang hancur seperti begini Tuhan akan angkat dia. Mari kita didik mereka dengan baik. Tuhan berkati. Selamat malam. Puji Tuhan, menggarisbawahi sambutan dari Pak Ketua YPPGI tadi. Saudara jangan lupa Matius 28 ayat 19-20 itu kedudukan antara penginjilan dan pengajaran itu sama. Ya. Jadi tidak ada satu yang tinggi, dua-dua sejajar. Penginjilan harus dijalankan, pengajaran juga harus dijalankan. Jadi Bapak Ibu, tanggung jawabmu juga mengajar orang untuk mendengarkan kebenaran dengan baik. Sambutan yang kedua, mewakili pendiri YPPGI kepada Bapak Wakil Presiden Gereja Indonesia, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih. Saya mewakili teman-teman lain yang tidak hadir, mewakili pembina. Saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya sampaikan terima kasih kepada pengurus pusat yang dulu-dulu sejak saya kuliah sampai selesai itu tidak ada pertemuan begini. Tapi sejak adik ambil alih kepemimpinan ini, kami ada kehidupan. Ada kegiatan yang terus jalan. Jadi mari kita tepuk tangan untuk mereka. Luar biasa, terima kasih. Barang kita punya, jadi orang kampung bilang begini, anak kecil yang ada ingus keluar itu, orang lain tidak bisa datang ambil kain atau tisu dan lap, itu tidak ada. Yang lakukan itu siapa? Mamanya atau bapaknya. YPPG ini kita punya, kita yang benahi sendiri. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Ade, Tuhan berkati. Yang saya kasihi, yang saya banggakan, 25 PSW seluruh Papua yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan kepala-kepala sekolah SD, SMP, SMA yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kalian adalah pahlawan pendidikan yang membuka jendela bagi generasi satu ke generasi yang lain. Tuhan memberkati Bapak-Bapak. Saya juga sampaikan terima kasih kepada panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini dan mengumpulkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya tidak banyak memberikan komentar karena Ketua telah sampaikan sambutan yang cukup bagi kita. Karena itu saya hanya mau menyampaikan beberapa hal saja, yaitu yang pertama, saya ulang kembali di khotbah tadi, mari YPPGI tetap menjadi berkat. Situasi apapun, terima kasih tadi dalam sambutan katakan bahwa YPPGI itu adalah tempat pembuangan. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk Bapak tempat sampah. Tepuk tangan bagi itu. Yang baik di sana, tetapi ingat, Thomas Alva Edison yang kita tahu bersama gagal 999 kali, tapi mau masuk ke 1000 dia
berhasil. Lihat lampu di atas. Tepuk tangan untuk Thomas Alva Edison. Orang yang dianggap gagal, yang dianggap tidak bisa, dan menjadi pahlawan besar untuk seluruh bumi. Dan JPPG penyelamat generasi. Karena itu, Bapak-bapak, jangan katakan kami ini orang terakhir, kami ini begini, jangan, tidak boleh. Kami ini adalah pahlawan, JPPG pahlawan. Ambil bagian penting, terlibat di dalam kemajuan generasi pendidikan di Republik ini. Republik ini perhitungkan itu. Terima kasih. Beberapa hal penting tadi. JPPG punya prinsip, moto, yaitu sebagai bibit unggul dalam iman, unggul dalam ilmu, unggul dalam karakter, dan unggul di dalam pelayanan. Itu menjadi pola kita, gaya kita, dan itu menjadi prioritas, sehingga kita berbeda. Kita sama, tetapi tidak sama. JPPG beda, karena nilai-nilai Kristus itu yang membedakan di situ. Saya ingat sekali tahun 1975, itu Bapak yang namanya Bapak Muni Sefer. Itu dulu kepala PSW di Jayawijaya. Dia datang di Ninia itu dengan anaknya Paul. Saya lihat, saya baru lihat orang pantai atau dia orang apa? Biaga. Orang pantai itu saya baru lihat, dan ini kita belum, pokoknya masih kampung total punya ini. Kita ikut dia tuh dari ujung lapangan sampai ke ujung lapangan kayak sekolah, kita lihat orang baru begitu. Ternyata dia juga pahlawan, dan ternyata semua tugas itu Bapak sekarang lakukan. Jadi semuanya hanya butuh waktu saja. Butuh waktu saja untuk sampai kepada itu, dan sekarang ada kepemimpinan sudah ada di pundak kita. Jadi terima kasih. JPPG maju terus, mendorong terus, kita bergandeng tangan maju. Kita masing-masing ada kelemahan, tetapi bergandeng tangan kita maju untuk memajukan JPPG ini. Saya berterima kasih. Pernah saya baku marah dengan Bapak namanya Wali-Wali. Ini yang sekarang kita ada kerjasama dengan dia ya. Yang di MAP, dulu kepala MAP. Sekarang dia pensiun atau pensiun dini? Bagaimana dia? Pensiun kah? Dia pensiun, dan sekarang kita ada kerjasama dengan dia. Saya bilang begini, Pak, kenapa orang Papua itu waktu masuk misionaris di Papua itu, misionaris sama-sama dengan pilot MAP yang mengantar mengantar misionaris itu oleh pilot MAP. Dulu misi Kama itu ya, Kama. Terus saya tanya, kenapa tidak ada orang Papua yang bisa jadi pilot pada saat belum ada Mekinawipa belum muncul? Khususnya kita orang di atas ini. Baru dia bilang begini, soalnya kalau mau jadi pilot itu mama lagi mengandung itu, dia katakan begini, kalau mama lagi mengandung, mama harus main game pesawat. Game pesawat, oh ya terbang begini. Nanti anak di dalam kandungan itu akan terbentuk supaya dia bisa bawa pesawat. Waktu dia bicara itu saya bayangkan, mama di Ninia sana, mama di Paniai sana, mama yang di kampung-kampung sana bisa main game. Bisa kan tidak? Loh, Tuhan kok terbatas dengan game sampai orang mau jadi pilot harus main game. Ini tidak masuk akal. Saya bilang sama Pak Wali-Wali, luar biasa. Bapak bisa mengkotakkan apa itu cara kerja Tuhan, cara otak manusia hanya dengan game untuk orang jadi pilot. Karena pada saat itu belum jadi satu orang pun kita belum jadi pilot. Khususnya kita orang-orang di atas. Satu waktu jubileum kami di kampung Mekinawipa bawa masuk pesawat di dunia.
kami punya misionaris satu, saya tidak mau sebut nama dia di sini, tapi dia bilang begini, itu pilot. Saya bilang, Bapak pergi pegang dia, pilot kah? Bukan. Karena saya ingat cerita yang lalu itu. Coba pergi cek dia itu, betul pilot kah? Bukan. Sebentar dia bawa pesawat kok, Bapak lihat akan dia kasih jatuh di kali kah atau dia terbang. Karena salah satu produk yang memotivasi anak-anak Papua lebih khusus na gunung bisa jadi pilot itu Mekina Wipa, produk dari YPPGI. Tepuk tangan tuh. Itu. Bapaknya guru, kepala sekolah, dan sekarang anaknya jadi pilot. Kemudian setelah adik-adiknya sudah jadi pilot, dia bilang mau jadi bupati. Dia tanya sama kakak, saya mau jadi bupati ini. Kakak setuju kah? Saya bilang, kalau bupati itu siapa saya bisa, tapi pilot ini ada pecahkan rekor. Yang dulu tidak bisa barang mahal itu ada pecahkan. Saya bilang begitu. Kenapa saya cerita ini? Karena pendidikan akan membuat apa saja bisa jadi. Selain orang terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat untuk orang masuk ke surga, tapi pendidikan itu membuka wacana orang dari ketidakberdayaan, ketidakmampuan akan keluar untuk melihat hal-hal yang baru dan termasuk kemajuan-kemajuan. Jadi YPPGI sudah ada dalam posisi yang tepat. Karena itu saya memberikan apresiasi, memberikan dorongan motivasi untuk tetap semangat. Kita kerja bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih, saya pikir itu beberapa hal sederhana yang saya bisa sampaikan, karena memang kita YPPGI lakukan hal-hal yang sederhana, tetapi hasilnya kita nikmati sama-sama, hal-hal yang luar biasa. Tuhan juga pakai orang-orang sederhana. Petrus, Yohanes, Yakobus adalah orang-orang pinggiran, orang-orang yang bukan sekolah tinggi. Tuhan Yesus tidak cari orang-orang yang hebat di perguruan tinggi, di universitas, di Yerusalem sana, tapi Tuhan Yesus masuk kampung, yaitu di pinggiran Danau Galilea. Orang-orang yang tidak dianggap, tetapi Tuhan pakai mereka, jadikan murid bagi mereka, dan pada akhirnya dunia ini diserahkan kepada tangan mereka untuk merubah dunia ini, untuk melihat surga. Jadi kita yang dipanggil oleh Tuhan, mari percaya diri dan maju melayani Tuhan dengan setia dalam bidang yang Bapak Ibu tekuni. Tuhan Yesus akan memberkati dan kita tetap jadi berkat. Kiranya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Baik, Bapak, sebelum tifa dipukul, kami undang dua peserta, Bapak Opaceo, Kepala Sekolah SMP YPPGI Nabire, dan Ibu Dorsila Degei, Kepala Sekolah SMP YPPGI Enarotali, untuk bisa ke depan dan akan dilakukan pelepasan tanda peserta sebagai tanda berakhirnya kegiatan rapat kerja dari YPPGI di Tanah Papua. Mari di depan, Bapak. Ya, Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan selama dari tanggal 8 sampai tanggal 11, maka hari ini secara simbolis kita akan melepaskan tanda peserta. Maksudnya besok pagi tidak makan lagi begitu. Kalau ada tuh, selama ada barang ini kan wajib untuk makan, jadi akan dilepaskan pertanda bahwa kegiatan telah selesai. Kiranya Bapak Ibu, tugas yang melekat yang Tuhan kasih itu sampai kita akhir di bumi ini baru selesai. Tapi untuk kegiatan 2 hari ini kita harus akhiri, jadi terima kasih banyak. Mari kita lepaskan tanda ini. Ini panitia yang salah bikin barang sempit, jadi ibu setengah mati.
setelah kita mengikuti ibadah, dan saat ini kita akan menutup segala rangkaian kegiatan raker yang sudah berjalan selama 3 hari ini. Kita nyatakan tertutup dengan menanda kita akan toki barang ini ipat di belakang dia punya barang, kita tidak punya ini. Kita akan toki pertanda bahwa barang selesai. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tidak sempat pegang tangan, pulang masing-masing. Tuhan Yesus memberkati ya. Nanti. Selamat bertugas, Tuhan selalu menyertai.